Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Lagu lama kaset baru. Kalau ular itu hanya ganti kulit, tapi isinya itu-itu juga. Nah, ini yang bikin gaduh dan bikin rusuh orangnya itu-itu aja. Yang selama ini pengen Gibran tuh dimakzulkan. Terus siapa lagi? Pak Jokowi itu diadili. Kalau Gibran nggak dimakzulkan, Pak Jokowi nggak diadili, maka mereka akan melakukan gerakan people power melalui gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Kan mereka hanya ganti judul aja teman-teman, orangnya itu-itu juga ya. Nah, pernyataan dari Sunarko yang menyebut pemerintah Pak Prabowo Subianto ini bermesra dengan korupsi ya, dekat dengan oligarki, nah itu terbantahkan, terpatahkan oleh Pak Said Didu dan juga Pak Susno Duaji, yang mana Pak Susno Duaji dan Said Didu beberapa hari lalu langsung berjumpa dengan Pak Prabowo Subianto menurut pengakuan mereka. Nah, mengejutkan, Said Didu dan Susno Duaji ini malah memuji pemerintahan Pak Prabowo Subianto saat ini. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tanpa lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Gerakan ini muncul dengan tadi visi gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dasarnya atau mungkin referensinya ya seperti yang Anda katakan, salah satunya kita selalu melihat pernyataan-pernyataan atau sikap-sikap pemerintah atau penyelenggara negara, baik yang eksekutif maupun di legislatif, narasi omongan tidak sama dengan implementasi. Sampai sekarang saya nggak bisa menyebutkan angka ya seperti Anies mengatakan 11% gitu. Anies dari kenyataan dia masih bermesraan dengan koruptor. Nah, hari ini ada ini junjungannya nih, keresahan besar rakyat. Provokator ulung nih, itu? bos. Urusan Senggol dong. makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, Kita biaya dengerin dulu ya. kesehatan, semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Mulai. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Mulai. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di situ. Provokator ulung nih bos, ini junjungan mereka ya, junjungannya Sunarko CS. Ini kita dengerin nih ya, Pak Susno Duaji. Ternyata kita ini yang di luar ini agak buta juga gitu. Setelah beliau buka, oh kayak gini gitu, oh kayak gini gitu. Jadi apa yang kita anggap bahwa pemerintah belum apa-apa, ternyata sudah apa-apa, sudah lebih maju dari apa yang diperkirakan. Oh, Pak Susno punya persepsi bahwa sudah banyak yang dikerjakan dan banyak yang Pak Susno belum tahu soal progres. Oh Iya, contohnya apa? Saya katakan apa contohnya, Pak? Reformasi Polri misalnya? Reformasi Polri salah satu pokok bahasan yang agak hangat gitu. Kita nggak tahu bahwa saya katakan Pak Prabowo ini kita kaya sekali dengan tambang itu. Kita menghasilkan batu bara 750 juta ton per tahun. Oh tidak gitu. Yang tercatat 800 juta. Dia punya catatan dan ditayangkan sumbernya. Yang tidak tercatat dan ini akurat, yang tidak dipungut oleh negara, tapi informasi dari negara lain yang terima itu lebih besar dari itu. Mungkin lipat 2 dari itu. Artinya pemasukan negara di bidang batu bara itu mungkin 150% tidak masuk. Pertumbuhan ekonomi sekian menggembirakan, tapi tidak berdampak yang ke masyarakat nikmati kecil. ini orang disebut namanya. Disebut ini orang yang menikmati tidak lebih dari sekian, yang menguasai sekian juta tanah, yang menguasai sekian ini, kemudian yang dapat kredit sampai dengan 5.700 triliun. Melebihi APBN. Dengan saya tidak bisa katanya. Kredit 200 miliar ke atas harus tanda tangan saya. Nah, koreksi langsung. Dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, Nih, baru saya kali ini dulu, ada dengerin. presiden yang berani menyentuh oligarki.
Pasti bilang bapak-bapak itu wah ternak bolo. Bagi saya bukan itu. Baru kali ini ada yang berani menyentuh mereka. Ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta hektar. Kan? Diambil tambang mungkin sampai 6 juta hektar. Diambil semua. Dan kita tahu semua pemilik itu adalah oligarki dan di belakangnya adalah Parcok dan Parjo berbintang dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan, dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan. Saya buktikan kepada saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Hanya dari MBG, belum yang ada lain. tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung, ya kan? Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Iya, betul. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Ya, ya kan. Kita punya presiden 88-nya semua pinter, tapi ini nyalinya berani sekali. Nyalinya berani. Dan dia nggak peduli siapa saja, teman apa, semua digiles pokoknya. Yang menjadi kekaguman saya waktu beliau bilang, daripada uangnya dikorupsi, lebih baik saya kasih koperasi merah putih, saya kasih MBG, buat anak saya makan, koperasi semua, hidup semua. Jadi di desa-desa semua ekonomi bangkit katanya. Dan beliau cuma tadi waktu yang membuat saya, aduh saya kagum sekali itu bilang, yang penting saya kerja buat rakyat, saya mau rakyat saya makmur, karena cita-cita kemerdekaan itu, waduh saya kaget. Saya bilang dalam hati, saya setuju banget pemerataan harus dilakukan. Bapak Prabowo baru satu-satunya presiden yang kami anggap secara realita, secara kenyataan beliau menyentuh sekolah dari dana 20% pendidikan negeri maupun swasta. Berapa jumlah yang didapat sampai SP20? Baik, pagu kami yang kami dapatkan 997.340.000 rupiah tersebut. Penampilan sekolah, performa sekolah itu menjadi lebih baik, dan harapannya ke depan kualitas pendidikan juga akan meningkat. Jadi semangat belajar anak-anak karena terpenuhi. Saya kira ada satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan hari ini, yaitu soal pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyayangkan adanya pihak-pihak tertentu yang menjelek-jelekkan Indonesia. Prabowo menegaskan perbedaan sikap terhadap beberapa orang seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan untuk merusak nama baik bangsa dan negara. Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam sebuah taklimat dalam Rakornas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di Sentul, Jawa Barat hari ini. Kutipan langsung yang disampaikan oleh Presiden kira-kira seperti ini. Kalau saudara tidak suka dengan 2 atau 3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Presiden, kalau tidak suka sama Prabowo Subianto, silahkan 2029 bertarung. Jadi bagi saya ini tentu cukup menarik. Jadi siapapun dirimu, siapapun Anda, siapapun kita semua, siapapun ormas dan organisasinya, termasuk tokoh, figur dan partai politik, kalau memang tidak suka dengan pemerintahan hari ini, bertarung di 2029 tentu adalah cara yang paling elegan untuk memperjuangkan gagasan-gagasan politiknya. Karena siapapun yang memenangkan pertarungan politik, pastinya keinginan dan gagasan-gagasan besarnya itu pasti bisa diwujudkan. Bagaimana menurut Anda? Adakah yang kemudian siap bertarung di 2029 untuk menantang Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Pak Prabowo Subianto? Mari kita tunggu, kira-kira siapa yang siap menantang di 2029.
kasih komen ya, kasih komen. Menurut saya ini berita yang cukup menarik. Nah ya, cukup menarik tuh Pak Prabowo Subianto. Bagi kalian yang kata ingin people power, yang terus bikin gaduh, nggak suka dengan pemerintah Pak Prabowo Subianto, 2029 tarung, jangan bikin gaduh dan bikin rusuh ya tuh. Nah, video kali ini silahkan komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar JK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.